Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astakal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa memberikan keberkahan pada akhirat kita. Menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mempermudah hisab kita. Memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraih keberkahan dalam rumah tangga adalah suatu impian yang didambakan oleh setiap insan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan 10 kebaikan-kebaikan yang jika dilakukan oleh seorang hamba di dalam rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dan melimpahkan berkah yang sangat banyak di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Yang sedikit itu jauh lebih berberkah ketika diamalkan dibanding sesuatu yang banyak tapi tidak diamalkan. Mendengarkan ilmu dan mencatat ilmu. Ketika tidak diamalkan dari apa yang didengar dan dicatat, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka mudah-mudahan dari 10 kebaikan-kebaikan ini yang kita ringkaskan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kita bisa mengamalkannya untuk meraih keberkahan dalam kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Untuk meringkas, yang pertama, kebaikan-kebaikan untuk meraih keberkahan dalam berumah tangga. Yang pertama, ketika kita mencukupkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita dan memperbanyak anak keturunan. Ini adalah kebaikan yang pertama sehingga Allah menurunkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ketahuilah, keberkahan harta
dan keberkahan keturunan itu diraih melalui suatu pintu yang bernama pintu pernikahan. Pintu ibadah yang bernama pernikahan, berumah tangga. Hal ini didasari oleh dua asar dari dua orang sahabat yang menjelaskan kepada kita bahwa keberkahan harta dan anak keturunan itu ada pada pernikahan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ajibi mimman la yatlubul gina fin nikah." Kata Umar bin Khattab, sangat mengherankanku orang-orang yang tidak mau mencari kekayaan melalui pintu menikah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa iyyakunul fuqara yughnihimullah." Jika kamu dalam keadaan miskin, maka pasti Allah akan mencukupimu. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Iltamisul gina fin nikah." Carilah kekayaan itu dengan cara menikah. Dalam dua asar ini, saya menasihati kepada adik-adik kami yang belum menikah, yang diistilahkan dengan bahasa modern jomblo. Dua nasihat. Yang pertama, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan dalam harta, maka menikahlah. Ketika satu pintu rezeki tertutup untukmu, maka setelah kamu menikah, 10 pintu rezeki akan terbuka untukmu. Perhatikanlah perkataan Umar dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, ya jomblo, bagaimanapun kayanya kamu, bagaimanapun banyaknya harta kamu, maka kamu tetap miskin dalam masalah keberkahan. Kamu tetap dikatakan miskin dalam keberkahan kalau kamu belum menikah. Karena keberkahan itu akan sempurna setelah kamu menikah. Keberkahan itu akan sempurna setelah kamu menikah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan harta di dalam berumah tangga itu bukan dinilai dari banyaknya. Karena banyaknya harta itu bukan patokan dan tanda Allah cinta terhadap pemilik harta. Tapi keberkahan harta itu bagaimana kamu merasa cukup dari apa yang Allah rezekikan untukmu. Dengan tenangnya hati dan tidak menoleh ke atas dari orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Ketika Allah memberikan kamu rezeki, hatimu merasa cukup dan tenang
itulah keberkahan harta. Karena banyak ibu-ibu tetangganya beli kulkas, dia kedinginan di rumah. Tidak ada ketenangan dalam dirinya. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah, "Laisal gina bi kasratil ard, walakinnal gina ginaun nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu dengan tenangnya jiwa. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadi." Siapa yang masuk di waktu pagi dalam keadaan sehat tubuhnya, diberikan keamanan pada keluarganya, ada sesuatu yang dia makan yang bisa menguatkan tubuhnya. Jika dia telah meraih hal ini, maka sungguh dia telah menjadi raja dari raja-raja dunia. Subhanallah. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa qalilul minal halal yubariku fihi. Harta yang sedikit tapi halal itu lebih berberkah dibanding wa yahrumul kasir yadhabu yumhikuhullahu ta'ala. Dibanding harta yang banyak tapi haram, itu akan menghilangkan berkah dan akan dihilangkan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang berberkah adalah harta yang kita merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Bedakan dengan anak keturunan. Kalau kita semakin banyak anak keturunan, itu semakin berberkah. Keberkahan pada anak itu dilihat dari banyaknya. Semakin banyak anak kamu, maka semakin banyak keberkahan. Dan keberkahan ini kamu akan rasakan. Keberkahan anak dalam rumah tanggamu, kamu akan rasakan ketika kamu berada di usia tua. Ketika anakmu masih kecil-kecil, keberkahan itu belum bisa kamu rasakan. Tapi ketika kamu sudah tua, anak yang banyak, kamu bisa rasakan begitu besarnya keberkahannya. Bagaimanapun nakalnya anak kamu, ketika dia banyak, itu jauh lebih berberkah di usia tuamu dibanding anak yang nakal tapi sedikit. Keberkahan anak yang banyak dalam rumah tangga, itu kamu akan rasakan nanti setelah kamu meninggal. Begitu banyak orang-orang yang akan mendoakanmu dari anak keturunanmu. Maka itu bagaimanapun nakalnya anak kamu, ketika banyak, itu sudah punya nilai tambah di akhirat dengan banyaknya umat Nabi Muhammad. Bagaimanapun nakalnya anak kamu ketika jumlahnya banyak dan dia sudah mengenal siapa Tuhannya, di mana Tuhannya dan siapa yang dia sembah, itu sudah menjadi tabungan kamu nanti di akhirat.
Ya, sudah menjadi tabungan kamu di akhirat. Maka itu dalam hal ini kita bisa menyimpulkan semakin banyak anak, semakin banyak keberkahan. Maka itu jika ada di antara bapak-bapak yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih muda, perbanyak anakmu supaya semakin banyak keberkahannya. Perbanyak anak keturunanmu. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau mau perbanyak anak tapi satu di pabriknya? Kita dianjurkan banyak anak supaya banyak berkah, tapi satu di pabriknya. Kenapa takut sekali? Agama itu tidak melarang kita mempunyai banyak pabrik. Kalau kamu tidak percaya, sekarang saya ajak antum berhitung dan kali-kali. Kalau istri kamu 4, setiap istri punya 10 anak. 4 kali 10, 4 kali 10, 40. Anak kamu 40. Subhanallah, saya yakin pasti antum pusing. Disitulah sebuah keberkahan. Ya, semakin banyak anak, itu semakin banyak keberkahan. Maka itu kita sebagai seorang bapak jangan lupa hal ini. Kalau kita mendoakan anak kita, jangan lupa mendoakan banyak anak keturunannya. Jangan yang didoakan itu hanya banyak hartanya. Kita katakan kepada nak, banyak-banyak cucuku nak, pokoknya. Ya, kalau bahasa modernnya gaski. Ya, berbanyak. Begitu juga dengan seorang anak, ketika mendatangi orang tuanya, dia minta didoakan ya untuk diberikan keturunan yang banyak. Dikarenakan banyak anak itu jauh lebih berberkah dibanding banyak harta. Terkhusus ketika kita berada di usia tua dan setelah kita meninggal. Kalau kita ditanya yang mana lebih saya dahulukan, fokus banyak anak atau fokus banyak harta? Kalau saya fokus banyak istri. Karena kapan banyak istri, pasti banyak harta dan banyak anak. Kan gitu. Jadi kalau antum disuruh pilih, maka banyak anak atau banyak harta. Maka perhatikanlah kisah Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Ishak menanti 14 tahun baru mempunyai anak, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ishak 2 anak kembar. Yang pertama bernama Isu, yang kedua bernama Yakub, dikenal dengan Israel. Ketika keduanya beranjak dewasa, maka Nabi Ishak mendoakan dengan doa yang berbeda. Nabi Yakub didoakan, ya Allah, perbanyaklah anak keturunannya. Dengan doa ini
maka Nabi Yakub mempunyai anak keturunan yang banyak yang dikenal dengan Bani Israel. Dari Bani Israel inilah lahirlah nabi-nabi yang banyak yang dikenal dengan nama Nabi Bani Israel. Beda dengan Yusuf. Nabi Yakub, Nabi Ishak mendoakan kepada Yusuf, ya Allah, perbanyaklah harta bendanya. Perbanyaklah kekayaannya. Kita lihat. Tidak lahir dari anak keturunan Isu kecuali kaum yang suka membangkang, congkak, dan takabur yang dikenal dengan bangsa Romawi. Sekarang antum pilih. Banyak anak, banyak harta, atau banyak istri. Ya, itulah keberkahan yang pertama. Jadi sekarang masuk yang kedua. Dari keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang bisa diraih di dalam rumah tangga. Yaitu ketika pasangan suami istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, mereka memahami agama dengan benar. Disitulah akan turun keberkahan. Laki-laki yang baik ketika bertemu dengan wanita yang baik akan turun keberkahan. Tapi laki-laki yang baik ketika bertemu dengan wanita yang jelek akan kurang keberkahannya. Laki-laki yang soleh ketemu dengan wanita yang salahah akan berkurang keberkahannya. Wanita yang soleh ketika bertemu dengan laki-laki yang salah dalam rumah tangga akan berkurang keberkahannya. Keberkahan dalam rumah tangga itu diraih dengan sempurna ketika suami istri itu menjadi soleh dan solehah. Memahami agama. Laki-laki tidak akan mungkin mendapatkan kesempurnaan dalam keberkahan berumah tangga. Laki-laki tidak akan mungkin mendapatkan kesempurnaan keberkahan dalam rumah tangga kecuali dia mempunyai istri yang soleha. Itu dia. Maka itu jangan sok-sok hebat. Ustadz, ada di sana fulanah. Saya sudah jatuh hati terhadapnya. Tapi dia tidak sholat, Ustaz. Saya mau sekali nikahi. Saya yakin setelah saya menikah dengannya, dia akan sholat. Nikah itu ibadah seumur hidup. Jangan sampai setelah kamu menikah, kamu yang tidak sholat. Kamu yang tidak dikasih sholat. Cari yang baik. Saat saya mau menikah dengan seorang fulana yang tidak pakai kudung. Padahal banyaknya wanita yang berhijab. Mau di apa Ustaz? Sudah jatuh hati terhadapnya. Nanti setelah saya menikah, saya akan pakaikan kudung. Bahkan cadar pun saya akan paksakan untuknya. Setelah menikah, disuruh beli jilbab, dia beli jeans. Jadi jangan mempersulit dalam menikah. Dan jangan mempersulit di dalam berumah tangga. Ada kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Dihasankan oleh Syekh Albani. Sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya
pasangan hidup kita untuk lebih berberkah itu memahami agama. Kisahnya sebagai berikut. Kisah sahabat yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah itu mempunyai seorang istri yang soleha yang bernama Su'dah. Suatu hari istrinya ini melihat suatu keanehan, kegelisahan yang terjadi pada suaminya Tolha bin Ubaidillah. Masuk rumah, keluar, duduk, berdiri, gelisah, resah, gundah gulana, ada apa? Ada terjadi sesuatu perubahan pada suaminya di luar kebiasaannya. Lihatlah istri yang baik, yang memahami agama. Ketika dia menyaksikan ada perubahan pada diri suaminya, istri yang soleha, lihat sikapnya. Dia datangi suaminya dan berkata, adakah yang kurang dariku? Kurang cantik kakak? Dia merasa, dia sadar. Jangan sampai suaminya berubah gara-gara dia. Itu istri yang soleha. Apa kurang dalam berhias? Apa masakan saya kurang enak? Apa ini, apa ini, apa ini. Dia salahkan dirinya. Bagaimana? Bagaimana? Subhanallah. Jadi ciri wanita soleha itu dia mengkhawatirkan kalau keberadaannya di sisi suaminya itu menjadi bencana bagi suaminya. Itu istri yang soleha. Kata suaminya, oh tidak. Tidaklah saya ketahui ada seorang wanita ya yang saya ketahui ya yang lebih soleha darimu. Kata Su'dah, kalau begitu apa gerangan yang membuatmu gelisah? Kata Tolha bin Ubaidillah, harta kita banyak sekali nih. Subhanallah. Jadi sahabat itu yang membuat mereka gelisah ketika harta banyak. Kalau kita yang membuat gelisah ketika harta sedikit. Itulah yang membedakan kita dengan sahabat. Jadi dia gelisah rupanya karena hartanya banyak. Hartanya dia hitung sekitar 400.000 dinar. Harta yang memiliki 400.000 dinar yang membuat dia gelisah. Kalau 1 dinar itu hitungannya 4 gram emas. Jadi berapa itu? Ada yang bisa hitung? Kalkulator saya tidak bisa, apalagi antum. Tidak ada angka di kalkulator. Coba Mi. 400.000 dinar. 4 gram 1 dinar lebih. Kira-kira kalau istri kita katakan, saya punya harta 500 juta. Gimana pendapatmu? Ya istriku. Pasti istri mengatakan, sudah. Kita beli rumah yang mewah. Kita perbanyak mobil kita. Ya. Kita pergi ini ke pergi ini. Kita ini ke ini. Ya. Tapi lihatlah istri yang soleh. Yang mendukung suaminya dalam kebaikan. Maka Su'dah berkata, sudah. Ada cara yang membuatmu tidak gelisah. Sedekahkan seluruh harta itu. Selesai. Tapi adakah istri kita yang seperti itu? Ketika lihat uang suaminya banyak, ada tidak yang berkata, membuktikan kesolehannya, ya, dia katakan sudah sedekah kami saja semuanya. Ya, itulah perbedaan wanita solehah di zaman dahulu dengan wanita solehah di zaman sekarang. Di zaman sekarang namanya saja solehah. Jadi ini contoh. Kemudian yang ketiga, karena waktu yang terbatas, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dalam rumah tangga kita ketika adanya kebersamaan. Karena menikah itu adalah kebersamaan. Kalau makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, jalan-jalan sendiri,
ke majelis ilmu sendiri, itu bukan namanya menikah, tapi itu namanya jomblo. Menikah itu adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam kebaikan dan ketaatan. Begitu berkahnya rumah tangga kita, kalau suami pergi kerja, istri tinggal di rumah. Itulah kebersamaan dalam keberkahan. Suami pergi kerja, pulang makanan sudah dihidangkan. Itulah kebersamaan dalam keberkahan. Indahnya kebersamaan dalam keberkahan rumah tangga. Ketika pergi taklim, ya bersama-sama dengan istri dan anak. Itulah keberkahan dalam berumah tangga. Ketika suami ingin bersedekah, maka istrinya adalah orang yang pertama mendukungnya, memberikan semangat untuknya untuk bersedekah. Ketika suaminya ingin pergi ke masjid sebelum adzan dikumandangkan, dia tidak menghalangi. Bahkan dia memberikan motivasi kepadanya. Iya abah, kamu dapatkan sop yang terdepan, itulah keutamaan. Lihat kebersamaan dalam kebaikan. Ketika suaminya ingin menikah lagi, dia adalah wanita yang pertama yang tidak mengizinkannya. Weh, langsung kaget bapak-bapak ini. Padahal pancingan gini sebenarnya. Padahal pancingan gini. Langsung kaget semuanya. Maksudnya kamu adalah orang yang pertama yang mengizinkannya jika dia mampu untuk bersikap adil. Tapi jika kamu melihat dengan keikhlasan hatimu, dia tidak mampu melakukan ibadah yang besar ini. Karena bisa merusak dunia dan akhiratnya, maka jangan kamu izinkan. Kembali bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang bentuk kebersamaan. Sehingga Allah menurunkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami, qoma minal lail, yang dia bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, dia membangunkan istrinya. Yang bangun yang, ayo bangun. Ketika dia enggan bangun, dia memercikkan air yang sedikit di wajahnya sebagai bentuk kelemah lembutan. Ketika istrinya bangun, keberkahan pun dia dapatkan. Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis di atas, kita bisa mengambil dua pelajaran penting dalam keberkahan rumah tangga. Yang pertama, hendaknya seorang suami setelah melakukan suatu kebaikan, hendaknya dia mengikut sertakan kebaikan itu pun dilakukan oleh istrinya. Setelah dia melakukan sebuah kebaikan, dia menginginkan kebaikan itu pun dilakukan oleh istrinya. Supaya dia bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Karena kalau istrimu masuk ke dalam surga, maka istrimu jauh lebih afdol dari bidadari di surga. Faedah yang kedua, hendaknya seorang suami ketika mengajak istrinya dalam sebuah kebaikan, sekecil apapun, sebesar apapun, hendaknya menggunakan cara yang paling lembut.
Saya ulangi, hendaknya seorang suami ketika mengajak istrinya dalam suatu kebaikan, hendaknya dengan cara yang paling lembut. Jangan sampai istrimu tidak mau lagi melakukan kebaikan berikutnya disebabkan karena cara mengajakmu itu salah. Istri siapa yang mau ketika diajak taklim dikatakan toloh cepak kok. Bodoh, ayo, lamamu itu. Terlambat Miki. Orang mau datang belajar untuk pintar. Padahal belum pergi sudah dikatakan mi bodoh. Ya, hendaknya kita menjaga ya kebersamaan dalam sebuah kebaikan. Kemudian yang keempat, ini ada 10 contoh-contoh kebaikan sehingga Allah menurunkan keberkahan. Yaitu kejujuran. Modal yang terbesar, bekal yang terbesar, perhatikan yang belum menikah, modal bekal yang terbesar dalam mengarungi rumah tangga adalah modal kejujuran. Karena menikah itu supaya tenang. Sedangkan kejujuran itu cara yang paling ampuh menjadikan hati menjadi tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa tuma'ninatul qalb. Kejujuran itu akan menenangkan hati. Barang siapa yang ingin merasakan ketenangan dalam rumah tangga, hendaklah kamu berkata jujur, bersikap jujur, melakukan perbuatan dipenuhi dengan kejujuran. Saudaraku, tidaklah kamu dalam rumah tangga jujur kecuali akan terbiasa untuk jujur berikutnya. Sehingga kejujuran itu akan menjadi suatu kebiasaanmu. Tidaklah kamu melakukan sebuah kebaikan ketika Allah melapangkan dirimu, mempermudah dirimu untuk melakukan kebaikan apa saja. Dihafal. Ketika Allah mempermudah kamu melakukan kebaikan, sebab utamanya karena kamu jujur. Ketika kamu jujur, itu akan mempermudah kamu melakukan kebaikan apa saja. Karena segala kebaikan itu sumbernya dari kejujuran. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Atas kalianlah berkata jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Suatu ketika ada ikhwah yang datang. Ustadz, saya mau bertanya. Iya? Ustadz, maukah bertanya? Iya. Ustadz, saya mau menikah dengan mawar 2 tapi sembunyi-sembunyi. Tahu artinya mawar 2? 02. Tapi sembunyi-sembunyi. Bagaimana Ustadz? Saya tanya, coba kamu berpikir. Seandainya kamu sudah menikah dengan mawar 2 dengan sembunyi-sembunyi. 1. Ketika engkau pulang terlambat sampai di rumahmu. Kamu ditanya oleh mawar 1, kenapa Ki terlambat? Kamu katakan bocor ki ban motorku.
padahal kamu di rumahnya mawar 2. Coba pikir. Ketika kamu pulang ke rumah, istri mengatakan, sudah Miki makan? Iya sudah. Di mana kau makan? Tadi, di warung Coto. Pada kau makan di rumahnya mawar 2. Coba kamu pikir. Umi, saya lembur hari ini. Mungkin agak malam baru saya pulang. Pada kamu bermalam di rumah mawar 2. Coba pikir. Ketika kamu lakukan hal ini, 1 minggu, berapa bohongmu? 1 bulan, berapa bohongmu? 1 tahun, berapa dustamu? Bisa tidak kamu tenang dalam melaksanakan ibadah yang besar ini? Bisa tidak? Tidak akan mungkin ada ketenangan dalam rumah tangga ketika dibumbui dengan kebohongan. Kalau begitu Ustaz, bagaimana mak ini? Maksudnya bagaimana apanya? Apanya bagaimana? Orang masuk surga itu tidak disyaratkan harus yang poligami. Tapi kalau kamu sudah masuk surga, kamu pasti poligami. Kamu mau berapa? 100 kurang. 1000 kurang. Berapa kamu mau? Kalau kamu sudah masuk surga. Kamu jangan melakukan suatu hal-hal yang kamu tidak sanggupi. Umur itu terbatas. Kematian bisa datang kapan saja. Kalau kamu tidak mampu melakukannya, jangan kamu memaksakannya. Masih banyak ibadah-ibadah yang terbuka untukmu. Kejujuran itu sangat penting di dalam berumah tangga. Kemudian yang kelima, dari kebaikan-kebaikan sehingga Allah menurunkan keberkahan dalam rumah tanggamu, yaitu ketika suami istri itu bersikap berlapang dada dan suka memaafkan. Dihafal ibu-ibu, suka ki berlapang dada dan suka ki memaafkan suami tak. Karena cara meraih cinta suami yang paling ampuh dan paling terbukti itu dengan cara banyak berlapang dada dan memaafkan. Catat ibu-ibu, cara meraih cinta suami yang paling ampuh dan paling terbukti itu dengan cara banyak berlapang dada dan suka memaafkan. Bagaimanapun jeleknya rumah kita, bagaimanapun sempitnya rumah kita, kalau di dalam rumah itu saling berlapang dada dan saling memaafkan, rumah kita itu seakan-akan lapang dan luas. Benar tidak? Sempitnya bagaimana rumah kita kalau kita sikapi dengan lapang dada dan saling memaafkan, rumah yang sempit itu menjadi luas. Tapi bagaimanapun luasnya rumah kita, tapi kalau yang ada saling bertengkar, ya, cekcok, ribut, lempar piring, piringnya habis, tempat piringnya ikut dilempar, tetangga terganggu, rumah yang luas pun menjadi sempit ketika tidak adanya berlapang dada dan memaafkan. Maka itu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, dahulu kami para salaf mengatakan akhlak mukmin yang terbaik adalah berlapang dada. Apalagi di dalam berumah tangga. Itu sangat dibutuhkan berlapang dada dan memaafkan. Karena pernikahan itu suatu ibadah
menggabungkan dua tabiat watak karakter yang berbeda. Jelas akan ada masalah dan ketidakcocokan. Sangat dibutuhkan adanya berlapang dada. Maka itu Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah itu berkata, berlapang dada sesaat terkhusus dalam rumah tangga itu bisa mencegah keburukan selama setahun. Subhanallah. Ketika kita berlapang dada. Terkhusus para suami, ada masa-masa istri itu lelah, capek, depresi, ada masa haid yang mungkin ada keinginan-keinginan yang tidak bisa dipenuhi oleh istrimu. Maka hendaknya kamu banyak-banyak berlapang dada dan memaafkan. Karena istri kamu itu bukanlah bidadari, wanita yang sempurna. Begitu juga seorang istri, hendaknya kamu banyak-banyak berlapang dada dan memaafkan terhadap sosok manusia yang bernama laki-laki. Karena laki-laki itu kehidupannya penuh dengan lika-liku yang suka membuat hati wanita menjadi luka. Maka itu kamu banyak berlapang dada dan memaafkan. Dalam sebuah kondisi itu biasa ada suami banyak sekali permintaannya. Mau makan semua jenis ikan. Setelah ikan semua jenis dihilangkan, mau lagi berbagai macam masakan. Mau mie ikannya digoreng, mau mie dimasak, mau mie juga dibakar. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya seorang istri itu berlapang dada, memberi uzur dan memaafkan. Oh, mungkin suamiku ini lagi cacingan nih. Contoh berlapang dada. Memaafkan. Ya. Yang keenam. Sedikit bercanda dulu. Yang keenam, supaya tidak mengantuk. Kemudian yang keenam, dari kebaikan-kebaikan, ya, sehingga Allah menurunkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Ketika seorang hamba, pasutri, pasangan suami istri, ketika dia menghadapi masalah apa saja dalam rumah tangganya, hendaknya dia mengadukan, menyandarkan kepada Allah. Sehingga Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Jangan sekali-kali kamu mengadukan masalah rumah tangga kamu dengan orang yang tidak bisa memberikan solusi dalam rumah tanggamu. Bahkan memperbesar masalah rumah tanggamu. Ketika orang yang kamu curhat kepadanya adalah orang yang senasib denganmu. Jadi sama-sama Jiki. Ketika engkau menghadapi sebuah kesulitan dalam rumah tangga, ya, ketika kamu adukan kepada manusia, itu mungkin kesulitan kamu, ya, yang kamu adukan, dia jauh lebih besar kesulitannya daripada kamu. Bagaimana saya mau bantu? Kesulitan kok kamu kesulitanmu 1, saya 10. Ketika engkau menghadapi sebuah kesulitan dalam rumah tangga, ketahuilah. Tabiat karakter manusia itu banyak yang mengecewakan. Tapi pahamilah ini. Ketika engkau menghadapi masalah apa saja dalam rumah tangga ini, pegang satu prinsip. Sesulit-sulitnya masalahmu dalam rumah tangga, itu mudah bagi Allah.
Beda kalau manusia. Bagaimanapun sulitnya masalahmu dalam rumah tangga, yakinlah itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Teruslah berdoa kepada Allah ketika engkau menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga. Karena banyak berdoa itu adalah tanda berbaik sangka kepada Allah ketika doamu belum dikabulkan. Itu dipahami. Ketika doamu belum dikabulkan, perbanyak doa. Karena dengan perbanyak doa, itu tanda engkau berbaik sangka kepada Allah. Berbanyak doa kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masalahmu melewati pintu kamarmu, didengar anak-anak, melewati pintu rumahmu, menembus rumah tetangga, didengar tetangga, atau menembus seluruh pelosok barat dan timur dunia melalui akun Facebook. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan keberkahan. Yang ketujuh, tinggal 3 lagi, Masya Allah. Kemudian kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan ini sehingga Allah menurunkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, jomblo juga bilang amin. Yang ketujuh, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Ingat jomblo, ya. Menikah itu bukan pekerjaannya anak TK. Ya, bukan. Orang dewasa itu kalau menikah dewasa. Karena kedewasaan itu akan terbukti dengan kesabaran dan kesyukuran. Barang siapa yang belum bisa bersabar dan bersyukur dalam rumah tangga, maka dia dikatakan anak-anak, kekanak-kanakan dalam rumah tangga. Karena berumah tangga itu dibutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Ingat, Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Miftahul jannah as-sabar. Kunci-kunci surga itu adalah kesabaran. Semakin engkau bersabar, semakin terbuka engkau masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbadar. Keselamatan atasmu hai penduduk surga karena kesabaran yang mampu engkau lakukan selama di dunia. Kesabaran itu adalah ad-diya, cahaya, keberkahan dalam rumah tangga. Semakin engkau bersabar, maka semakin banyak keberkahan di dalam rumah tanggamu. As-sabru diya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, ya, innan nasrah ma'as sabar. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Semakin engkau menyikapi rumah tanggamu dengan kesabaran, sikapi dengan kedewasaan kesabaran, yakinlah pertolongan Allah itu semakin dekat. Semakin kamu kuatkan kesabaran, semakin kuat pertolongan dalam rumah tanggamu. Innan nasroh ma'as sabar. Dulu ada seorang syekh yang ditelepon oleh seorang wanita yang tinggal di sebuah negeri yang jauh. Syekh ini menelpon. Wanita ini menelpon seorang wanita muslimah. Ya Syekh, saya mau bertanya. Kata Syekh ini, apa pertanyaanmu? Kata wanita ini, bolehkah saya minta cerai? Kenapa? Suami saya itu pemabuk. Pulang malam. Dan kamu tahu itu kalau pemabuk pulang malam. Biar tiang listrik dia pukul. Ya Syekh, tiap malam ini suamiku pemabuk. Pulang malam mabuk.
Ini mau dibukakan pintu nih tiap malam ini. Bukakan pintu pemabuk. Salah-salah sedikit kau dipukul. Ya Syekh, saya minta cerai. Kata Syekh, kau punya anak? Iya. Yang kedua, apakah suami kamu ketika sadar, dia tidak pernah melarang kamu untuk sholat? Tidak pernah ya Syekh. Dia tidak pernah melarang saya untuk sholat. Puasa tidak. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban masalah nafkah? Iya ya Syekh. Cuma itu satu penyakitnya. Pemabuk. Kata Syekh, bersabar. Ya Syekh, bersabar. Setiap hari pulang malam buka pintu. Saya harus bersabar. Kata Syekh, bersabar. Inna nasra ma'as sabar. Pertolongan itu bersabar dengan apa? Kesabaran. 1 tahun berikutnya wanita ini menelpon Syekh. Ya Syekh, kamu kenal saya? Kata Syekh, siapa ya? Kata wanita ini, saya yang dulu menelpon kamu. Kata wanita ini, saya yang dulu menelpon ya Syekh. Kata Syekh, oh iya. Ya, iya. Kata Syekh ini, iya, saya kenal. Bagaimana dengan suamimu? Langsung ditanya oleh Syekh. Bagaimana dengan suamimu? Kata wanita ini, ya Syekh. Sekarang suami saya menjadi orang yang pertama membuka masjid. Allahu Akbar. Dengan kesabaran. Dia orang yang pertama membuka masjid. Dia sudah hadir di masjid. Orang-orang belum datang di masjid. Subhanallah. Begitu inna nasra ma'as sabar. Pertolongan itu rupanya dilihat pada tingkat kesabaran. Ya, maka itu ummahat jangan sedikit-sedikit cerai. Ya, hulu, cerai, hulu. Ya, bersabar. Ya, kesabaran itu bisa jadi engkau minta cerai dari suamimu yang singa. Setelah kau menikah, kamu dapat macan. Sama Ji. Mau lari dari singa, tidak pakai lagi macan. Bersabar saja. Ya. Yang ke-8. Dari sebab keberkahan di dalam rumah tangga. Ya. Adalah kelemah lembutan. Ketika dalam rumah tangga suami itu lembut dalam berucap, lembut dalam menyuruh, lembut dalam berkata, maka Allah akan menimpakan keberkahan. Begitu juga seorang istri ketika memanggil suaminya, menyeru suaminya, mengajak suaminya dengan penuh kelemah lembutan, maka Allah akan menurunkan keberkahan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Ya, dipahami Bapak. Jika Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah anugerahkan padanya sifat ar-rifq, kelemah lembutan. Ya, para ahwat dipahami, jangan sampai salah paham. Tidak semua ikhwah yang tubuhnya besar itu kasar. Dan tidak semua ikhwah yang tubuhnya kurus krempeng lembut. Bisa jadi sebaliknya. Ada yang besar tubuhnya, subhanallah, Allah anugerahkan ar-rifq. Tapi ada yang ikhwah sapu lidi kurus krempeng, tapi tangan besi.
Jadi fisik itu bukan dilihat. Ya, kelemah lembutan itu penting di dalam rumah tangga. Terkhusus dalam mendidik wanita. Untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Kurang agama dan kurang akalnya. Itu sangat dibutuhkan yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan dalam memanggil. Kelemah lembutan dalam menyuruh. Ya, kelemah lembutan di dalam melarang. Ya. Kemudian yang ke-9. Dari kebaikan-kebaikan di dalam hingga kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga sehingga kita bisa meraih keberkahan dalam rumah tangga kita. Yang ke-9 adalah tersenyum dan mengucapkan salam. Hilangkan kebiasaan buruk. 1. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hilangkan kebiasaan buruk. 1. Jangan senyum, ya, hanya mau senyum dan mengucapkan salam, hanya mau senyum dan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Kalau orang yang dia tidak kenal, tidak mau senyum. Itu salah. Ya, tidak mau salam terhadap orang yang tidak dia kenal. Seakan-akan senyum itu hanya untuk ikhwah. Kasiannya itu orang awam, tidak pernah disenyumi. Tidak pernah diucapkan salam. Kata Jabir bin Abdullah, semenjak saya masuk Islam, sampai Rasulullah meninggal, tidak pernah saya bertemu dengan Rasulullah kecuali beliau tersenyum. Yang kedua, dari kebiasaan buruk, hendaknya kita membuang kebiasaan buruk ini, kita hanya tersenyum dan mengucapkan salam dengan orang di luar rumah kita. Kalau sudah masuk di rumah, tidak mau salam. Masuk di rumah, tidak mau salam. Tidak mau senyum. Masuk di kamar, tidak mau salam. Seakan-akan salam itu untuk di luar saja. Padahal yang di rumahmu itu siapa? Siapa di rumahmu? Istrimu. Siapa di rumahmu? Anakmu. Jauh lebih banyak berkahnya ketika engkau membuka pintu rumahmu, kamu katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat keberkahan ini siapa? Jawab, siapa yang dapat keberkahan ini? Istri dan anakmu. Dijawab oleh istrimu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun baraka alaik. Jika kau masuk terhadap keluargamu, ya, masuk di rumahmu, masuk di kamarmu, ucapkan salam supaya berberkah. Ya, ucapkan salam supaya kau mendapatkan berkah. Ya, berkah untukmu dan berkah untuk keluargamu. Maka itu termasuk dari keberkahan seorang wanita itu pada senyumnya. Senyumnya terhadap suaminya. Senyum seorang wanita itu menjadi musibah dan malapetaka ketika bukan untuk suaminya. Senyum akan menjadi berkah bagi seorang wanita ketika dia peruntukkan untuk suaminya. Bukan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Senyum menjadi berberkah pada seorang istri ketika dia senyum tidak memikirkan waktu dan tempat. Tanggal muda senyum, tanggal tua senyum. Ada hadiah senyum, tidak ada hadiah senyum. Itulah keberkahan. Tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Ketika Nabi tanya ayun nisa'i khair. Wanita apa yang paling baik, berberkah.
Kata Nabi, allati tasurru idza nadhara. Jika dia dilihat, itu dia berwajah ceria. Jika dilihat, dia berwajah ceria. Kata para ulama, hendaknya seorang wanita itu fokus mempercantik wajahnya. Karena yang paling banyak dilihat oleh suami itu wajahmu, bukan kukumu. Wajah. Tasurru idza nadhara. Jika dilihat wajahmu, ya, itu menggembirakan, ya, pandangan suamimu. Wa tuti'uhu idza nadhara. Dan kamu taat dari apa yang suamimu memerintahkanmu. Ya para bapak-bapak, ya, diperhatikan. Rumah tangga itu pasti ada masalah, problematika, pertengkaran, perang dunia. Ya, ada saja. Ada banyak masalah. Ketahuilah bapak-bapak, senyumnya antum terhadap istrinya antum, istri antum, itu biasanya bisa menyelesaikan banyak masalah dengan senyumnya. Jangan istri marah, kamu juga marah. Bahkan diamnya antum ketika istri antum marah, itu bisa menghindari dari banyak masalah. Ini berkahnya nih, senyum dan diam itu sangat berberkah dalam rumah tangga. Karena senyum dan diam itu akan bisa menyelesaikan banyak masalah dan terhindar dari banyak masalah. Ya, kalau pegadaian apa itu biasa simbolnya? Ya, senyum itu apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu senyum, masya Allah. Yang terakhir, ya, dari kebaikan-kebaikan sehingga Allah menurunkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Yaitu seorang suami mencari pekerjaan yang halal. Memberikan makanan untuk anak istrinya dari makanan yang halal. Rasulullah mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan tiba nanti suatu masa banyak suami itu tidak menghiraukan lagi dari mana harta dia peroleh. Apakah dari yang halal atau yang haram. Yang penting anak istriku bisa makan. Mau halal, mau haram, yang penting makan. Itu akan datang nanti masa seperti ini. Ya, ingat para suami yang bertugas mencari nafkah. Keberkahan dari makanan yang halal itu akan menjadikan doamu dikabulkan. Keberkahan dalam makanan yang halal ya para suami akan menjadikan ibadahmu diterima. Keberkahan dalam makanan yang dihalalkan akan menjadikan istrimu menjadi istri yang solehah. Keberkahan dalam makanan yang halal akan menjadikan anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah. Terakhir kita akan bacakan sebuah kisah. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, dulu ketika saya haji, saya ingin membeli sebuah pakaian untuk istriku di sebuah toko. Ketika saya sampai di depan toko, niat saya pun batal, nggak jadi. Disebabkan ada tingkah laku dan akhlak penjual pakaian yang tidak saya senangi. Apa itu? Penjual itu seringkali bersumpah atas nama Allah untuk melariskan barang dagangannya. Demi Allah begini, tidak begini. Hasan Al-Basri benci orang ini. Dia pun tidak jadi membeli pakaian orang ini.
1 tahun berikutnya dia datang kembali. Dia tiba di toko orang ini. Dia dapati terjadi perubahan pada penjual pakaian ini. Orangnya menjadi lembut, baik, sopan, tidak mudah bersumpah, subhanallah. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri itu membeli pakaian orang ini. Seraya berkata, kenapa tahun yang lalu kamu suka bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan barang daganganmu? Sekarang kamu ada perubahan begini-begini. Ya, terjadi perubahan drastis dalam berdagang. Kata orang ini, tahun lalu saya punya istri yang jelek. Nah, lihat ya bahayanya. Saya punya istri yang jelek. Sebanyak-banyaknya saya kasih dia, selamanya dianggap sedikit. Mengharuskan saya melariskan dagangan saya dengan bersumpah atas nama Allah. Lihat jeleknya itu. Karena pengaruh istri yang jelek menghasilkan suami mencari yang apa? Haram. Karena suami istri saya menuntut yang banyak sehingga saya melakukan perbuatan haram ini. Dia meninggal. Allah anugerahkan kepadaku istri yang baik. Yang setiap kali saya mau pergi bekerja, dia menasihatkan saya dengan nasihat sebagai berikut. Masya Allah, nasihat ini yang diabadikan nasihat ini. Iyaka wa kasbil haram. Fa inna nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Ya suamiku, hati-hati ki mencari perniagaan yang haram. Kami ini istri di rumah bisa ji bersabar lapar, enggak masalah ji. Kami bisa bersabar untuk lapar, tapi kami tidak akan bisa bersabar dengan neraka. Karena apa yang tumbuh dari daging dari yang haram itu akan disiksa di neraka. Itulah sebuah nasihat dari istri yang soleha. Alhamdulillah dengan berakhirnya 10 ini makanan yang halal, berarti berakhirlah 10 keberkahan yang bisa kita raih, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya, saya sampaikan kepada ucapan terima kasih saya kepada seluruh panitia melalui memberikan kabar gembira dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Adakhalahul jannata salasata nafarin bisahmin wahid. Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah. Ini kabar gembira bagi seluruh panitia. Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah. Para sahabat itu heran. Kenapa bisa? Bukankah 3 anak panah harus 3 orang masuk surga? Kenapa 3 anak panah? Kenapa 3 orang masuk surga? Ya, kenapa 3 orang masuk? Kenapa salah satu nafarin 3 orang masuk surga? Karena 1 anak panah. Harusnya 3 orang masuk surga, 3 anak panah. Kata Rasulullah, yang pertama orang yang berjihad melemparkan anak panah itu. Kata sahabat ini jelas berjihad. Yang tidak jelas yang kedua yang ketiga. Kata Nabi, orang yang kedua adalah orang yang mempersiapkan anak panah itu. Dia tidak ikut berjihad, tapi dia mempersiapkan. Yang ketiga, orang yang membuat anak panah tersebut. Coba bayangkan, disamakan 3 orang masuk surga karena 1 anak panah. Maka itu di akhir-akhir seperti ini kalau masih ada sampah-sampah tolong supaya antum menjadi sebab terbantunya panitia. Mudah-mudahan antum mendapatkan kebaikan yang semisal kebaikan didapatkan oleh para panitia. Ya, minimal sebelum pulang dapat sampah buang, ikut membantu sedikit banyaknya keberkahan yang Allah limpahkan kepada panitia sehingga antum mendapatkan keberkahan itu. Ya, siap.
Baik, kita kuis dulu ya. Ya, supaya nanti yang belum sempat bawa oleh-oleh Ustaz, ya, bisa bawa oleh-oleh kita. Ada 3. Ya. Mungkin Ustaz minum dulu. Kami umumkan juga, sebentar Ustaz ya. Bagi yang teman-teman yang ingin safar jauh, panitia menyiapkan air mineral, silakan diambil. Ya, dan kita akan menunggu dari Ustaz untuk pertanyaannya. Baik. Dah. Ya, silakan. Ya, taib. Pertanyaan. Sebelum saya bertanya, saya mau tanya dulu. Siapa yang jomblo? Angkat tangan dulu. Jantung. Ya, diri. Ya, pertanyaannya khusus untuk jomblo. Supaya ditahu. Ya. Supaya ditahu. Supaya bisa berberkah. Ya. 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 Ya, jangan lihat buku. Siapa nama suami dari Su'dah, sahabat Rasulullah? Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Sembarang berikan. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Ya, siapa lagi? Tangan dulu berarti Ustaz. Yang jangan dulu. Ini tadi jomblo muda, sekarang jomblo lapuk. Saya sudah laku Ustaz. Jangan yang muda terus, yang lapuk lagi, yang sudah lapuk. Bujang lapuk. Yang bujang lapuk. Ada. Siapa? yang lapuk. Siapa? Yang bujang. Ya, siapa? Itu mungkin yang ditembak mungkin. Yang ditembak. Dari Maros. Siapa? Ya. Yang sudah tua-tua lah. Yang tua itu belum tentu lapuk. Silakan. Ya. Akbar. Ya, itu sana. Ya, siapa ya? Siap ya? Siap. Masya Allah, masih bujang. Ya. Pemain basketnya Sulsel dulu itu, Masya Allah. Ya, Ya, silakan. coba siapa yang masih bujang dulu, didahulukan. Yang siapa? Ya, Pak Amir. Masya Allah. Dia kenal itu. Ya. Hadiah Pak, hadiah. Ya, hadiah. Masya Allah. Yang mana hadiahnya? Ya. Yang mana Ustaz? Ini hadiah. Nah, boleh. Wah, besar hadiahnya. Ya. Silakan Ustaz. Pertanyaannya. Sebutkan